Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Marti Yulian dari Prodi MPI Reguler 2. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Peserta Didik. Dan tugasnya adalah saya harus menjelaskan tentang konsep dasar manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan penggabungan dari dua kata, yaitu manajemen dan peserta didik. Menurut Emmanuel yang mengutip dari buku Encyclopedia of the Social Science mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses di mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan peserta didik sendiri ialah orang yang mempunyai suatu pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik ialah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Bisa disimpulkan bahwa manajemen peserta didik adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manajemen peserta didik itu bukan hanya berbentuk pencatatan dan peserta didik, tetapi meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dalam proses pendidikan di sekolah. Ada juga tujuan dari manajemen peserta didik. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, mengembangkan kemampuan umum atau yang kita bisa sebut kecerdasan, bakat dan minat dari peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, memenuhi harapan dan memenuhi kebutuhan para peserta didik. Dengan tercapainya tiga tujuan tersebut, diharapkan semoga para peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dan juga tercapai cita-cita mereka semua. Dan selain itu, ada fungsi dari manajemen peserta didik, yaitu sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi seoptimal mungkin. Ya, dari diri mereka itu seoptimal mungkin. Dari berbagai segi, baik dari segi individualitasnya, kebutuhannya, segi sosialnya, dan segi potensi lainnya. Ada juga pendekatan manajemen peserta didik yang terdiri dari dua macam. Yang pertama ada pendekatan kuantitatif yang menitik beratkan pada aspek-aspek pendekatan administrasi dan birokrasi lembaga tempat peserta didik tersebut belajar. Dan yang kedua ada pendekatan kualitatif yang lebih memperhatikan masalah kesejahteraan peserta didik. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dalam pengucapan, pengolahan kata, dan lain-lainnya, saya haturkan mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, hanya segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.